Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai gerakan revolusi mental. Dan tentu saja kita memiliki tamu istimewa sebagai narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Rafikar Sidi MS. Dan kita sahabat dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yanto sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, saudara para pemirsa, siapa beliau? Ini akan saya perkenalkan, tapi sedikit saja. Karena kalau diperkenalkan semua, kita nggak jadi ngomong-ngomong. Jadi banyak sekali kegiatannya. Karena itu saya perkenalkan, beliau adalah saat sekarang adalah staf khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi sejak tahun 2020. Dan banyak sekali jabatan yang struktural maupun yang non struktural yang memerlukan leadership, seperti misalnya ketua lembaga tes masuk perguruan tinggi LTPMPT misalkan saja, itu dijabat sampai 2019 kemarin. Kemudian rektor 11 Maret, rektor Universitas 11 Maret 2011 sampai 2019. Bahkan beliau pernah menjadi rektor terbaik perguruan tinggi negeri yang berbentuk BLU. Dan juga dari bawah karirnya luar biasa, sejak dari misalkan saja Kepala Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, kemudian Deputi Tim Leader Proyek Pengembangan Kredit Mikro dan sebagainya di Bank Indonesia EDB. Misalkan ini semua pekerjaan yang memerlukan leadership yang luar biasa. Inilah tamu kita, dan saudara-saudara jangan lupa klik subscribe agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Dan oleh karena itu stay tune ke Suyanto.id setiap saat. Nah, Prof. Rafik, ini kan revolusi mental sudah dicanangkan sejak presiden menjabat presiden. Nih, apa sebetulnya itu? Binatang apa yang revolusi mental ini? Oh. Iya, baik Prof. Yanto dan para pemirsa di suyanto.id yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasional revolusi mental sebenarnya bukan sesuatu yang baru, Prof. Yanto. Oke. Idenya waktu itu gagasannya oleh Pak Presiden pertama, Pak Insinyur Soekarno. Oh, waktu ya. Ya begitu. Kemudian mau direvitalisasi sejak kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini pada 5-6 tahun yang lalu, sejak kampanye bahkan. Dan sebenarnya apa itu tadi, binatang apa itu ya? Ini sebenarnya adalah sebuah gerakan, namanya gerakan nasional revolusi mental. Nah, tidak lain adalah dalam rangka mengubah cara berpikir, ya, kemudian cara bekerja dan cara hidup supaya bisa istilahnya itu berorientasi pada kemajuan dan kemodernan yang tentu yang baik, yang kita cita-citakan, cita-cita bangsa ini, ya, semua itu. Muaranya sebenarnya kalau ditarik begitu, Prof. Yanto, ada 3 nilai. 3 nilai kita sebut namanya nilai instrumental gitu, adalah kita punya dan harus punya etos kerja yang baik, kemudian kerjasama atau gotong royong yang baik di antara kita, dan juga tentu integritas bangsa ini yang harus dijaga. Tiga itulah sebenarnya yang menjadi core value dari revolusi mental. Nah, asumsi menyela, Prof. Menyela sedikit, mohon maaf. Dari 3 core value itu, apakah ada prioritas dari apakah misalnya etos kerja, kemudian integritas dan sebagainya itu, mengingat persoalan bangsa itu dari waktu ke waktu itu berbeda, apalagi kita sekarang menghadapi revolusi industri 4.0,
apakah revolusi mental juga bisa masuk ke dalamnya dengan core value yang 3 itu, Prof? Gimana? Betul. Jadi dengan adanya misalnya modernisasi dan lebih khusus lagi sekarang digitalisasi, bahkan masyarakat sekarang harus cenderung berkebudayaan digital misalnya. Ini justru menjadi satu tantangan. Menjadi tantangan bagaimana 3 core value itu tadi diimplementasikan. Kalau katakan sebagaimana yang utama, ya sebenarnya akhirnya orang itu dituntut integritas yang tinggi, tetapi saya kira yang paling sederhana adalah etos kerja itu ditingkatkan dulu, ya gitu. Kemudian lalu kita punya nilai gotong royong itu adalah sudah zaman nenek moyang kita dulu, ya. Dan kemudian dari sanalah kemudian nanti integritas itu akan tumbuh, dan kalau diperas-peras lagi sebenarnya ya ini muaranya tetap kepada 5 sila Pancasila yang kita sudah yakin sama sebagai satu keputusan berbangsa, dasar untuk berbangsa kita itu, Prof. Yanto. Ya. Jadi sebetulnya revolusi mental itu bukan hal yang baru. Sejak peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, sekarang direvitalisasi, di re-engineering untuk menghadapi persoalan yang lebih aktual. Dan oleh karena itu saya curious, ini targetnya siapa ini? Sasarannya siapa, Prof? Ya, sebelum sampai ke sana, Prof. Yanto, ini karena namanya gerakan nasional, jadi sebenarnya harus menjadi gerakan sosial, bahkan harus menjadi gerakan ini ya, harus menjadi gerakan sosial begitu. Artinya kalau ditanya target ya sebenarnya kita semua, masyarakat kita semua, dari para penyelenggara negara sampai kepada rakyat dan semua kita, ya, seperti itu yang memang harus menjadi target kita. Artinya asumsinya tidak bisa akan berjalan gerakan nasional itu apabila semua komponen tidak terlibat. Gitu. Kalau misalnya katakanlah di masyarakat kita ini ada kita kategorikan misalnya ada penyelenggara negara baik dari pusat sampai daerah misalnya gitu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga kemudian masyarakat itu banyak sekali, misalnya komponen-komponennya bisa misalnya ada budayawan, ada tokoh agama, semua terlibat ya, ada tokoh politik, bahkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh di pedesaan, di perkotaan, tokoh adat, pemuda, dan semuanya gitu kira-kira harus terlibat. Dan yang paling utama sebenarnya kalau secara sistem itu mungkin pendidikan ya, Prof. Untuk dunia kita ya. Baik pendidikan di keluarga, istilah kita pendidikan informal, kemudian juga pendidikan di luar sekolah ya, juga tentu utamanya adalah pendidikan formal di sekolah, itu semua. Nah, tidak hanya itu saja, mestinya ya para pengusaha, para apa istilahnya ya itu apakah misalnya dari usaha kecil sampai pada usaha besar ya semuanya namanya pengusaha ya. Kan media pun ikut bertanggung jawab ya. Masuk Pak Yanto ini kan sekarang masuk dalam dunia ini, dalam media ini apakah jurnalis atau apa namanya dunia maya lah, bagian seperti itu. Nah, ini istilah kerennya kan apakah triple helix, apakah pentahelix, apa helix yang lain, artinya semua terlibat. Gitu. Dan saya kira memang ekologi dari revolusi mental itu memang harus dibangun supaya gerakan sosial revolusi mental itu bisa efektif. Seperti misalkan sekarang media sosial, misalkan saja konten-konten yang sekiranya menjadi predator itu perlu diwaspadai. Dan oleh karenanya saya kira terutama generasi muda yang akan hidup di tahun 2035 yang akan menangani semua kegiatan pemerintahan ataupun bernegara ketika kita mendapatkan bonus demografi. Saya kira itu juga perlu
digencarkan gerakan revolusi mental ini. Benar nggak kalau saya ngomong begitu, Prof? Betul, Prof. Betul sekali. Jadi misalnya tentang bonus demografi, ini kan sekarang mayoritas penduduk kita adalah anak-anak berusia muda, gitu, seperti Ya. ini. Bahkan sampai tahun 35 diprediksi bonus demografi itu akan menghiasi, dan sebenarnya itu disebut bonus harusnya positif ya, tetapi kalau tidak dilakukan dengan baik itu bisa malah menjadi persoalan depannya seperti itu. Ya. Nah, ini makanya revolusi mental dengan 3 core value tadi, yaitu etos kerjanya berarti harus tinggi, kerjasama tidak merasa individualistik ya juga harus tinggi, kemudian lebih integritasnya harus tinggi demi tadi menyongsong masa depan yang insya Allah lebih baik gitu. Terutama kalau di kita kan cita-cita Indonesia emas misalnya seperti itu. Ya, kalau sampai misalkan saja tidak disiapkan dengan baik, Indonesia emas itu akan menjadi Indonesia cemas, saya kira. Oleh karena itu, revolusi mental ini adalah menjadi safety net bagi para generasi muda kita. Nah, sekarang dari etos kerja, Prof, saya prihatin bahwa anak-anak kita itu ini tidak mandiri, banyak yang tidak mandiri dan selalu pengen memanfaatkan teknologi untuk enak-enak, tidak untuk memiliki prestasi yang tinggi. Misalnya, Prof, kalau jarak dekat dari rumah beli apa di toko apanya 200 meter ya naik motor misalnya. Itu heran saya, mengapa begitu? Oleh karenanya saya kira ini bagian dari target revolusi mental anak-anak kita itu. Nah, saya kira apakah ada, Prof, itu dalam implementasinya gerakan revolusi mental itu dibagi-bagikan gitu ya, ada ya, dibagi segmennya, segmen apa itu pastinya ada ya, Prof. Betul. Jadi segmen apa namanya untuk ini sebenarnya kita lakukan ada setidaknya 5 gerakan kita sebut, Prof Yanto. Ya. Supaya lebih gampang dalam hal orang itu bisa melakukan perubahan tadi. Misalnya yang pertama kita sebut namanya Gerakan Indonesia Melayani. Oke, bagus. Ya. Indonesia Melayani itu berfokus pada misalnya peningkatan perilaku pelayanan publik ya yang berintegritas, khususnya penyelenggara negara tapi juga masyarakat. Jadi kita itu kan saling melayani di situ misalnya. Nah, jadi orang itu harus apa namanya saling membantu isada ya kira-kira seperti itu misalnya dengan baik seperti itu. Yang kedua ada apa yang disebut dengan Gerakan Indonesia Bersih. Nah, Indonesia Bersih itu difokuskan pada peningkatan perilaku hidup bersih secara jasmani maupun rohani tentu. Di lingkungan yang paling kecil keluarga, kemudian mungkin di satuan pendidikan seperti sekolah, satuan kerja, dan juga di komunitas, di masyarakat. Nah, ini juga ada persoalan orang buang sampah sembarangan, orang tidak peduli dengan lingkungan, dan sebagainya seperti ini adalah persoalan Indonesia Bersih. Demikian juga persoalan-persoalan mental spiritual yang tadi saya sebut rohani, ini juga sesuatu penting, lebih-lebih ini bulan Ramadan ya, ini adalah suatu edukasi yang sangat bagus. Iya. Ya, apa yang disebut dengan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Tertib difokuskan pada peningkatan perilaku atau perubahan tertib penggunaan ruang publik, terutama yang tadi pengantar Prof Yanto tadi menghormati orang dan sebagainya seperti itu, berlalu lintas yang sak penake dhewe ya itu ya. Sekarang mulai tidak dipedulikan bahkan seperti itu misalnya. Lalu ada Gerakan Indonesia Mandiri. Ini adalah persoalan ekonomi, bagaimana semua orang harusnya punya pekerjaan, punya pendapatan, tadi khususnya dengan bonus demografi, tentu anak-anak muda kita tidak bisa tidak kecuali harus mempunyai pendapatan karena menjadi supaya surplus seperti itu misalnya, tidak tergantung pada orang lain. UMKM dari sampai kepada ini ya, misalnya pendapatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, kemandirian.
yang terakhir itu apa yang disebut dengan gerakan Indonesia Bersatu. Indonesia ini kan terdiri dari berbagai jenis suku, agama, dan sebagainya yang variasi Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sesuatu mau tidak mau harus terus dipupuk, dan disitulah insya Allah 5 gerakan itu akan menjadi cita-cita tadi revolusi mental yang core-nya pada 3 hal tadi, yaitu ada etos kerja, gotong royong atau kerjasama, dan juga integritas yang tinggi. Begitu Prof. Yanto. Oke, baiklah, dan merupakan informasi yang luar biasa, Prof. Dan oleh karena itu mudah-mudahan menjadi inspirasi dan para generasi muda kita bisa memahami dan mengikuti gerakan revolusi mental ini. Dan tentu saja saudara-saudara, supaya penasaran, nggak usah dibahas tuntas mengenai 5 gerakan, Prof. Besok minggu depan kita akan bahas tuntas. Jadi saudara-saudara pemirsa, tetap ikuti kita bagaimana misalkan saja implementasi 5 gerakan tadi dari 3 core value. Tentu saja kita minggu depan akan membicarakan salah satu atau salah 2 dari 5, yaitu gerakan Indonesia Melayani, gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, gerakan Indonesia Mandiri, dan gerakan Indonesia Bersatu. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya, dan kita ketemu lagi. Terima kasih Prof atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Terima kasih, sama-sama Prof. Yanto, sehat selalu. Amin. Ya, Amin. Waalaikumsalam.